Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Silviana Claudia dalam program Tausiah Ramadan. Di program Tausiah Ramadan pada sore hari ini, edisi Kamis 21 April 2022, saya sudah ditemani oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Hadi Idris, MPH, di mana beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqa Bondowoso, juga sebagai dosen syariah STAI Al-Maliki Bondowoso. Dan untuk tema Tausiah Ramadan di sore hari ini yaitu menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim. Al-Quran bagi umat muslim merupakan pedoman hidup, karena di dalamnya terdapat segala sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kemudian menjadi pedoman hidup bagi umat muslim, baik saat masih hidup di dunia maupun di akhirat. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa penjelasan lebih lengkap mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim, nanti akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Hadi Idris. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma yang saya hormati para pemirsa FTV Jember yang setia menemani atau menjadi penyimak acara, mudah-mudahan semua dapat barokah dari Allah. Alhamdulillah, kita awal dengan syukur pada Allah bahwa di kesempatan sore hari ini kita masih diberi nikmat yang maha besar, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat iman, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya dan ibadah yang lain. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang sudah masuk ke hari kesekian akan dicatat Allah sebagai amal yang diterima, yang akan membahagiakan, memuliakan kita kelak dunia sampai kelak fi yaumil akhirah. Para pemirsa rahimakumullah, tema hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang bagaimana Al-Quran kita hadirkan sebagai sebuah pedoman kehidupan kita dalam sehari-hari kehidupan muslim. Ini penting dipahami karena kita seringkali salah persepsi atau salah mensikapi nikmat Allah yang Maha Agung berupa Quran kepada kita semua. Sehingga relatif Al-Quran hanya sebagai sebuah aksesoris ibadah, tapi tidak memberikan dampak pembelajaran terhadap sikap dan karakter setiap muslim. Padahal Quran ini adalah warisan Rasulullah yang paling mahal, yang Rasul menjamin ketika orang memegang warisan ini secara benar tentunya ya, ini akan terselamatkan, tidak akan tersesat sampai selama-lamanya. Dalam satu hadis yang sangat terkenal beliau bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadullu idza tamassaktum bihi ma'abadan kitabullah sunnata rasulih." Atau kama qala, beliau bersabda, saya wariskan kepada kalian semua dua wasiat, dua hal utama yang kau tidak akan pernah tersesat selamanya selama berpegang kepada keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau Al-Hadis. Jadi dua warisan yang sangat brilian ini, yang sangat bernilai, ini tentu harus kita ambil, kita syukuri, kita terima, kita aplikasikan kehidupan sehari-hari. Ini tentu secara benar. Para peserta, kalau kita mengamati atau melihat dari proses bagaimana Quran hadir di tengah-tengah kita, setidaknya Quran hadir dalam masyarakat muslim, keluarga muslim, pribadi muslim dalam dua dimensi atau dua bentuk. Pertama, hadir sebagai proses ta'abudi dan kedua sebagai proses tafahumi. Pertama, ta'abudi adalah bagaimana Al-Quran ini hadir di tengah kita sebagai media ibadah kepada Allah, hadir sebagai hasanah pahala kita yang sangat besar
yakni melalui proses pendekatan ibadah. Ta'abudi tentu ada beberapa ya klasifikasi. Pada masyarakat tertentu sekedar baca Al-Quran sudah menjadi bagian dari proses ta'abudi atau proses ibadah kepada Allah. Karena setiap yang kita baca dari Quran, huruf per huruf, itu adalah pahala yang sangat besar. Seperti yang kita ungkap kemarin, satu huruf Al-Quran ketika kita baca dalam keadaan suci dari hadas akan dapat 10 pahala. Hanya membaca alif, lam, mim, 3 huruf sudah 30 pahala. Sehingga orang cenderung berburu pahala dari Al-Quran. Karena memang besarnya pahala yang dijanjikan Allah kepada kita semua. Nah, ini yang kemudian melalaikan untuk menjadikan Quran sebagai sebuah pedoman kehidupan yang sangat substansial. Memang ada hak Quran pada kita untuk membacanya. Kalau boleh saya hadirkan 3 pendapat ulama yang sangat terkemuka. Pertama ada Imam Abu Lais, seorang tokoh musawwifin, dia berkata, orang Islam itu minimal wajib membaca Al-Quran, khatam Quran 2 kali dalam setahun. Kalau memang tidak bisa lebih. Itu kata beliau. Artinya menurut Imam Abu Lais, setiap muslim itu ya harus baca Quran dan khatam minimal 30 juz itu dibaca 2 kali dalam setahun. Gitu. Sementara seorang ulama juga dari mazhab Hanafi, beliau Imam Abu Hanifah, Abu Nu'man al-Hanafi, beliau mengatakan bahwa hakul Quran alal muslim adalah dibacanya minimal 2 kali dalam setahun. Artinya Islam itu punya kewajiban, Muslim punya kewajiban untuk membaca Al-Quran minimal 2 kali setahun sebagai hak Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita tidak membaca khatam 2 kali setahun, kita berhutang pada Quran. Karena hanya Quran pada kita untuk dibaca 2 kali dalam setahun. Jadi mungkin ya bukan terlalu ekstrim, memang ini pendapat lah ulama ya, bukan kok ekstrim. Artinya bukan kemudian yang tidak ngaji ini punya hutang semua pada Quran. Ya, ini kan namanya juga sebuah ad-difa, motivasi untuk bisa baca Al-Quran. Bahkan Imam Ibn Hanbal mengatakan bukan 2 bulan atau bukan 6 bulan tapi 40 hari. Kata beliau, barang siapa yang khatamannya lewat 40 hari tidak khatam Quran, 40 hari, maka dia telah masuk dalam kategori makruh gitu, dan makruh. Ini kalau disengaja dengan niat melalaikan Quran malah jadi haram. Jadi makruh. Jadi 3 pendapat ulama ini saya kira sebuah ikhtiar bagaimana Al-Quran ini kita hadirkan dalam kehidupan kita dalam proses ta'abudi tadi, di dalam ranah terendah, minimal Al-Quran dibaca dalam 2 kali dalam setahun. Ya. Tapi dalam taraf yang lebih tinggi, ta'abudi tidak sebatas membaca, bahwa memahami artinya, menafsirkan, berijtihad, menyebarkan pemahaman Quran, itu juga bagian proses ta'abudi, tapi lebih bernuansa ta'akuli. Ya. Jadi memahami Quran, mempelajari sebagai pedoman hidup, itu juga ibadah, walaupun sebenarnya ikhtiar untuk menghidupkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira ini yang perlu kita tekankan pada sore hari ini, bagaimana Quran yang memang diturunkan sebagai pedoman hidup, sebagai hidayah, petunjuk, sebagai referensi dalam segala aktivitas kita, ini yang harus kita hadirkan, bukan sekedar media ibadah saja. Toh sesungguhnya ibadah dengan memahami Quran itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada sekedar tadi membaca huruf per huruf itu. Karena itu mestinya muslim mengejar ini, tidak hanya mengejar ta'abudi secara harfiah, tapi juga secara tafhim ya, ta'akuli, secara akliyah, secara rasional. Itu yang perlu dihadirkan. Baik para hadir rahimakumullah, ini momen sebagaimana Quran jelaskan dalam surah Al-Baqarah ya, Syaitanir Rajim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya syahr Ramadan, bulan Ramadan, di mana unzila fil Quran, di dalamnya Al-Quran diturunkan, hudal linnas sebagai pedoman, petunjuk, hidayah kepada kita,
wa bayyinat minal huda wal furqan, serta rincian penjelasan dari huda tadi, wal furqan, dan pembeda hak dan yang batil. Merujuk pada ayat ini, maka sesungguhnya kita tidak cukup baca Al-Quran pada secara harfiah saja. Tidak cukup hafal Al-Quran, Ramadan tadarusan, lomba memperbanyak bacaan khatamannya, itu tidak demikian. Kalau pesan Qurannya justru bagaimana diambil sisi hidayahnya, digali pesan-pesan pentingnya supaya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi karena memang itu esensi diturunnya Quran. Jadi untuk bimbingan, untuk mengarahkan umat, untuk menyelamatkan umat, untuk memberi pencerahan kepada umat. Jadi ini yang saya kira harus menjadi atensi semua muslim. Semua muslim punya atensi untuk bagaimana memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, man arada bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka kata beliau, barang siapa Allah kehendaki yang menjadi orang baik, muslim yang baik, menjadi pribadi yang baik, yufaqihu fiddin, ia akan diberi pemahaman yang baik tentang agamanya. Artinya, ya, muslim yang kurang baik nanti kalau kurang pemahaman terhadap agama. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai muslim yang berkualitas, muslim yang khair ummah, yang dibanggakan Allah dan Rasulnya, maka berikhtiarlah untuk bisa menggali, memahami Al-Quran pada sudut maknanya, substansinya. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Quran ini hadir dalam banyak sajian, ya, atau dalam banyak model ayat, ya, atau ada karakter ayat dalam teori usul fiqh, dan namanya al-ayat al-ijmaliyah atau ayat yang mujmal. Ada ta'kid yang sudah terbatas, ada tafsili, ada am. Gitu. Di Quran itu hadir dalam bahasa-bahasa yang sangat multiredaksional. Ada yang redaksinya bersifat universal, umum, ijmal. Yang ini tentu akan dipahami oleh seorang secara sederhana, ya, yang tidak mungkin akan teraplikasi ke dalam pemahaman yang dalam. Kemudian ada ayat-ayat yang tafsili, bayinat atau takkidi, yang itu menjelaskan tentang yang ijmal tadi, menyeluruh tadi. Jadi artinya apa? Tidak sebatas orang itu memahami ayat dari sisi pengertiannya, tapi bahwa ada upaya ijtihadi supaya Quran yang tadi bersifat universal, yang berlaku umum, bisa diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kemudian melahirkan beberapa ikhtiar ulama untuk menghadirkan Quran secara tafsili. Kita mungkin tidak harus serta-merta mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, karena tadi itu, karena Quran itu memang universe atau ijmal, ya, yang tidak bisa beragama tanpa pemahaman secara tafsili. Contoh begini, misalnya sholat, ya. Kalau kita mau melaksanakan sholat dari redaksi Quran, maka tidak akan pernah kita bisa melaksanakan sholat, karena tidak ada petunjuk sholat secara rinci di Al-Quran. Di pesan umumnya adalah setiap muslim harus sholat. Banyak di beberapa ayat, aqimis shalah, atuz zakah, aqimis shalah, atuz zakah, dan sebagainya, sangat banyak perintah sholat. Tapi bisakah kita sholat dengan petunjuk umum tadi? Maka tentu tidak bisa, ya. Minimal kita sudah bisa punya pesan penting bahwa setiap muslim itu sudah wajib melaksanakan salat, ibadah, menyembah kepada Allah. Adapun teknis pelaksanaannya itu tentu kita tidak serta-merta mengacu kepada Al-Quran. Maka perlu ada penjelas, namanya takyid atau tafsir, rinci. Pertama perincian melalui hadis Nabi. Jadi kalau salat, Nabi sudah menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku melaksanakan salat. Jadi kalau ada salat, persis petunjuk dari Nabi, dari takbir, salam, sampai dengan salam, itu sudah persis petunjuk dari Rasulullah, gitu, ya. Kemudian menyangkut syarat rukun, keabsahannya, kualitas salatnya, itu perlu ada penerjemahan lagi. Maka lahirlah kitab-kitab ulama kita
Dari paling kecil misalnya ada kitab Safinah, ada kitab-kitab fikih, mabadi fiqhiyah, sampai yang paling sempurna misalnya ya, ada Madhhabul Arba, ada yang namanya Majmu', ada Iqna dan sebagainya ya, yang di situ juga sudah menjelaskan secara dalam kajian terhadap Al-Qur'an. Jadi artinya apa? Dalam rangka menjadikan sebagai hidup sehari-hari kehidupan kita, maka tidak cukup ya kita sebatas membaca Al-Quran dan memaknainya, tidak cukup itu. Tapi perlu membaca beberapa tafsir muqarrinnya ya, tafsir yang hadir anak-anaknya setelah itu ya. Jadi kalau kita melihat beberapa sistematika pembelajaran fikih Quran, ya ada di situ misalnya ada pemahaman Quran secara mufradi, kemudian ada secara tafsiri. Tafsir kemudian diterjemahkan oleh para ulama melalui pemahaman memahami pakai metode fikih. Jadi itu sangat kompleks. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya sudah kita kembali Quran dan hadis saja, itu nonsen. Tidak mungkin kita memahami Quran tanpa ilmunya, tanpa ilmu. Malah kalau kita baca di karangan Imam Ghazali misalnya, ada beberapa ulama yang lain yang mengatakan bahwa ada yang bisa disebut Quran itu tidak sebatas tahu artinya ya. Dia misalnya harus hafal Quran dengan tafsir sebelumnya. Dia hafal 10.000 hadis. Dia baca ijma' para sahabat, baru bisa memaknai Al-Quran dan kehidupan sehari-hari. Kita tentu harus bersyukur ya. Kita punya para ulama, para mujtahid yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk menyelami Al-Quran, untuk menggali ilmu-ilmu hukum dalam Al-Quran, sehingga hadir di hadapan kita semua beberapa kitab, buku-buku, atau mungkin juga dakwah, serial dakwah yang pada intinya adalah menghadirkan Al-Quran secara aplikatif. Ini tentu menjadi tantangan ya bagi kita semua ya, karena pada akhirnya kita akan melihat banyaknya pendapat dalam memahami Al-Quran. Di dalam kalangan Ahlus Sunnah Jamaah saja, An-Nahdiyah NU, yang itu saja, itu sudah ada 4 pola pemahaman Al-Quran yang hadir dalam 4 kitab fikih, namanya Madhhabul Arba. Ya. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, yang saya hormati, mari membaca Quran ini tidak sebatas ya baca secara harfiah, pegang Quran, bukan. Bahwa baca karya-karya ulama yang merupakan kitab suci sebagai sebuah tafsir pada Al-Quran, kitab suci Al-Quran, ini juga upaya untuk mendekati pada Al-Quran. Kita harus bersyukur banyak ulama-ulama kita ya, yang sudah ya mencurahkan pikirannya, mencurahkan waktunya dengan ya, tanpa lelah gitu, untuk menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan muslim dan kehidupan kita sehari-hari. Saya kira ini yang tadi kita harus tekankan pada sore hari ini, bagaimana setiap muslim selain ya, secara ta'abudi ini wajib membaca Al-Quran minimal khatam 2 kali, selain secara ta'abudi ya, menghatam Quran itu kalau menurut Imam Hambal itu harus sudah khatam minimal 40 hari, maka lebih dari itu setiap muslim juga wajib membaca Al-Quran pada perspektif ini, pedomannya, hidayahnya, fungsinya, agar Al-Quran tidak sebatas menjadi tulisan-tulisan ya yang hanya dibaca pada perspektif tekstualnya, ya, tapi bisa dinikmati gitu, suguhan-suguhan menu-menu istimewa Quran pada kehidupan kita semua. Karena begini ya, kita diciptakan Allah sebagai makhluknya, itu ibarat alat perangkat teknologi. Kita ini hanya perangkat kasarnya. Jadi hardware-nya, ada tubuh, ada akal, ada kepala, ada cara pikir, ada semua hardware aja. Software-nya adalah hati kita, nurani kita. Driver software-nya namanya Al-Quran. Nah, jadi Quran itu harus ada di setiap muslim. Kalau tidak hadir dalam diri setiap muslim, di hati setiap muslim, maka tidak mungkin menjadi muslim yang baik. Kita tidak akan menjadi muslim yang bisa menjalankan
penghambaan secara sempurna kepada Allah. Ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh hadis tadi, kita tidak akan pernah jadi muslim yang baik gitu, kalau tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap agamanya, termasuk memahami Al-Qur'annya. Para pemirsa rahimakumullah, terakhir mungkin jadi ada beberapa fungsi Quran yang juga harus kita pahami, dan itu coba kita gali agar menjadi sesuatu yang menginspirasi kehidupan kita supaya hidup kita lebih berkualitas. Yang pertama, Al-Quran itu adalah disebut dalam Al-Quran sendiri sebagai Alkitab gitu, atau Al-Quran, maknanya buku Alkitab Al-Quran yang harus dibaca. Ya. Kalau kemarin ada yang menjadikan Quran di rumah sebagai jimat misalnya, ya boleh-boleh sajalah, dengan keberadaan Quran ada malaikat, ada seding, tapi bukan itu. Quran itu untuk dibaca. Ya. Jangan sampai ada Qurannya di rumah ditaruh saja karena katanya Nabi harus ada Quran di tiap rumah. Nah, itu pemahaman yang tidak benar. Artinya harus ada Quran untuk dibaca. Saya ingin kembali mengangkat ini pesan Nabi dalam satu hadis beliau, Zuyyinu buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Nah, ini kan sudah jelas Nabi mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Quran tidak hanya kita miliki, kita taruh di rumah kita sebagai kekayaan kita, tidak, tapi harus dibaca. Ibarat begini ya, kalau kita misalnya ada undangan dari taruhlah bupati lah terdekat, atau mungkin presiden gitu ya, dapat surat undangan bersampul istimewa yang tentu pasti tidak mungkin istimewa Al-Quran ya. Tidak mungkin sehebat Al-Quran, undangan dari siapapun. Ya, karena dari presiden kita terima surat undangan itu, merasa sangat terhormat, taruh di tempat yang baik, ya, tempat yang tinggi di almari kita, disimpan karena sebagai sebuah kenangan dalam hidup kita. Sekali-kali pernah diundang oleh Pak Bupati, Gubernur atau Presiden. Akhirnya apa? Karena saking bangganya, senangnya pada surat yang dianggap sangat bernilai itu, sehingga tidak sempat membaca. Bahkan eman dibaca takut rusak. Sehingga pesan-pesan yang diinginkan tidak tercapai. Ada hari undangannya dia tidak hadir. Kenapa? Karena tidak sempat membaca. Hanya Quran, hanya undangan dari seorang presiden yang juga manusia seperti kita, sudah ada kebanggaan itu nih. Kebanggaan yang luar biasa. Saya yakin siapapun warga Indonesia itu, kalau dapat undangan ke istana itu, pasti kebanggaan luar biasa gitu. Dan sekarang kita diundang oleh Allah, ya, melalui Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana, yang memberi rizki, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang bangkitkan kita kelak, yang menentukan masa depan kita semua, tidak lain kecuali Allah. Ini sungguh sangat agungnya Allah pada kita. Dan kemudian surat yang diberikan kepada kita berupa surat-surat Al-Quran, Al-Mushaf, ya, yang dikumpulkan 30 juz, lalu kita tidak merasa bangga misalnya. Ini kan ya anomali gitu ya. Ini apa namanya? Kontras gitu ya, dengan keinginan kita menjadi muslim yang baik. Jadi ayo Quran kita terima, kita banggakan sebagai warisan yang sangat bernilai, sebagai anugerah yang maha agung oleh Rasulullah. Ya, kita banggakan ya. Tapi juga kita ambil apa yang menjadi pesan-pesan dari Quran yang telah Allah berikan kepada kita khusus itu, hanya kepada umat Muhammad, umat Rasulullah. Yang lain tidak mendapat Al-Quran. Ya. Kalau sempat terungkap misalnya ini mukjizat yang luar biasa gitu. Mukjizatnya Rasulullah banyak, bahkan melebihi para nabi. Tapi supra mukjizat yang sangat luar biasa adalah Al-Quran. Ya, dia Quran bisa menjadi sumber kebahagiaan kita. Quran menjadi sumber keselamatan kita di akhirat. Quran akan menjadi pembela kehidupan kita. Quran akan menuntun hidup kita. Quran menjadi penyebab rezeki kita. Quran akan memulakan kita sampai ke akhirat kelak. Bahkan Quran inilah yang kelak justru akan mendampingi ya, kita ya,
sampai dengan segala tingkatan kehidupan di akhirat. Ini kalau kita baca beberapa hadis, ya, Quran akan jadi syafi. Ya, syafi itu pembela. Artinya nanti syafi itu pembela ketika di alam kubur, dia akan berikan menjadi dalil, hujjah atas pertanyaan malaikat atau malaikat. Di Siratal Mustaqim akan jadi nur, cahaya. Karena dalam beberapa referensi agama, manusia akan menuju satu titian panjang namanya Siratal Mustaqim yang sangat gelap gulita. Quran akan memberi terang. Wa anin nari sitra wa hijaba. Kalau muslim ini pelakunya banyak dosa gitu nih, tapi sedang baca Quran, ketika akan dilempar ke neraka, Quran akan hadir sebagai sitra wa hijaba, akan menjadi satir, menjadi penghalang antara kita dengan Al-Quran gitu ya. Begitu juga kelak ketika di alam mahsyar, Quran akan menjadi dhil, yang menjadi penutup kita dari sengatan panas matahari. Dan terakhir, wa idal jannati rafiqo, ya, dan ke surga Al-Quran akan hadir menjadi rafiq, menjadi teman setia yang mengantarkan kita kepada kemuliaan di surga kelak. Nah, kalau sudah seperti ini, nikmat apa lagi yang lebih utama daripada Al-Quran? Maka sungguh ironi, maka sungguh sebuah musibah kalau muslim yang tidak mengapresiasi Al-Quran, tidak bangga pada Qurannya, dan tidak membaca Quran sekaligus mencoba untuk memahaminya. Ini saya kira sebuah kecelakaan sejarah. Jadi ingin saya mungkin ulang kembali ya. Hari terbaik kita adalah ketika Quran kita baca dengan baik, minimal 1 juz. Hari terburuk kita ketika kita tidak sempat membaca Al-Quran. Jadi bukan karena adanya ujian dari Allah, bukan karena adanya kehilangan di antara kita, bukan karena adanya hal-hal yang membuat kita tidak terhormat, bukan. Tapi justru hari terburuk kita adalah kalau Quran sudah lepas dari bacaan kita sehari-hari. Sekali lagi ingin saya himbau pada akhir pesan saya, ayo setiap waktu tidak ada kata terlambat untuk selalu mengokohkan niat, ya, mengokohkan iltizam kita pada Al-Quran untuk senantiasa belajar, membaca, dan memahami isi kandungan Al-Quran. Nawaitu qiraatul Quran kulla yaumin, ya, qalilan juz'an qalilan. Saya niat misalnya ya, membaca Al-Quran setiap hari tanpa putus, ya. Minimal 1 juz atau minimal 10 ayat. Ini betul, Pak. Jadi mukjizat ini tidak hanya pada Rasulullah, tapi juga mukjizat bagi umat Islam. Quran itu. Bayangkan, mana ada mukjizat para nabi yang diberikan kepada umatnya kecuali pada Al-Quran. Ada orang yang sakit, dibacakan ayat Quran, sembuh. Kan mukjizat gitu ya. Ada orang yang susah ekonominya, hutangnya menumpuk, baca Quran saja sudah menjamin ketercukupan ekonominya. Seperti yang saya anggap kemarin, ada satu ulama yang pahlawan nasional ya, guru kita, beliau Kiai Ahmad Siddiq yang juga pernah jadi Rois PBNU, dia mengatakan kalau di satu rumah dibacakan Quran, bahasa beliau embo anai, embo bapai, siapa saja yang baca Quran, maka Allah menjamin rumah itu akan dicukupi rezekinya oleh Allah. Ini kan mukjizat. Mukjizat Quran yang secara otomatis juga menjadi mukjizat para umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, tadi sudah disampaikan secara lengkap dan detail terkait dengan seperti apa menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Hadi Idris MHI, di mana beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Anuko Bondowoso, juga sekaligus sebagai dosen syariah di STAI Al-Maliki Bondowoso. Baik Bapak, Pak Ustadz, disampaikan terima kasih karena tadi telah berbagi ilmu kepada pemirsa terkait seperti apa menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim. Semoga ilmu yang dibagikan tadi bermanfaat bagi pemirsa yang mendengarkan, sehingga kedepannya bisa sebagai motivasi ya Pak Ustadz untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Baiklah pemirsa,
Tausiah Ramadan edisi hari ini kita akhiri sampai di sini dan kita akan bertemu lagi dalam program Tausiah Ramadan di edisi selanjutnya. Saya Silviana Claudia beserta kru yang bertugas pamit mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.